Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahannya yang diberikan kepada kita serta nikmat-nikmatnya yang kita, sehingga kita bisa menyampaikan video PPT ini dengan dalam keadaan sehat walafiat, sehat rezeki, sehat iman. Lebih khusus buat Ibu Pengampu, Ibu Amalia, MPD, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada penyampaian PPT ini ada beberapa hal yang tidak berkenan dengan penyampaian saya. Rekan-rekan yang kami banggakan, begitu pula kalau Anda melihat, menyimak atau membaca bila ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian ini, dalam tata tulis, dalam merangkai kata-kata, mohon disarankan atau mungkin dibetulkan dan disampaikan kepada saya sehingga kedepannya menjadi kebaikan buat saya sendiri, lebih khusus umumnya buat yang melihat. Oke, kita mulai dari PPT yang pertama ya. PPT yang pertama yaitu tentang jurnal peran keluarga terhadap pendidikan anak dengan metode penelitian grounded theory. Ditulis oleh saya sendiri, yaitu Dudi Abdurrahman. Nomor induk mahasiswanya 872031815556. Prodi Ekonomi semester 6 Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, mulai dari ini ya, yang pertama ya, abstrak. Yang pertama abstrak ya. Ntar ada yang masuk dulu, ini apa nih? Kita ini abstrak. Dalam abstrak ini menjelaskan tentang penelitian ya. Penelitian ini adalah tentang bagaimana mengetahui peran keluarga terhadap pendidikan anak di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode grounded research atau teori grounded, dengan responden adalah orang tua wali murid yang berada di Kabupaten Bekasi. Lingkungan keluarga dapat berperan penuh terhadap perkembangan keluarganya untuk memberikan sistem pendidikan secara komprehensif dan saling berkesinambungan, dengan mengamati pengaruh keluarga dalam tingkat perkembangan anaknya dalam pendidikan formal maupun non formal. Jadi kalau kita jelaskan bahwa orang tua itu merupakan suatu peran yang paling utama ya, terutama pada waktu saat siswa tersebut ada di rumah atau anaknya. Jadi orang tua itu perlu membimbing atau mengingatkan paling tidak kepada orang tua bahwa mereka harus diingatkan dan diingatkan. Oke, selanjutnya adalah selanjutnya dari abstrak dulu, lanjutnya dari abstrak. Akan tetapi kondisi saat ini waktu keluarga habis dengan aktivitasnya di luar rumah, sehingga perhatiannya dalam keluarga tersita, maka waktunya yang harus terarah kepada keluarganya dengan baik terus diabaikan. Dengan demikian keadaan keluarga yang sibuk di rumah sulit memperhatikan perkembangan anaknya, yang mengakibatkan banyak anak sekarang mengalami problem dan masalah, yaitu berupa hasrat dalam menempuh pendidikan menjadi terhalang karena perbedaan pendapat dan kurangnya saling pengertian
antara anak dan kedua orang tua. Hal ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak. Oke, kita lanjutkan. Dalam PPT ini kita menyingkat tentang metode penelitian ya. Metode penelitian. Penelitian ini mempergunakan metode grounded research. Metode ini pada awalnya dikembangkan pada tahun 1960-an oleh ahli sosiologi Barner Dresser dan Anselm Strauss yang hasilnya adalah Discovery Grounded Theory, diterbitkan pada tahun 1967. Grounded Theory merupakan salah satu lingkup dalam penelitian kualitatif yang penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara, pendalam dan juga pengalaman dari subjek penelitian. Grounded dan lawan 2012 Tristera dalam Diamond Holloway 2002 dalam Tristera 2009 Grounded Theory. Kita selanjutnya menjelaskan apa sih grounded theory itu. Grounded theory adalah ilmu yang diperoleh secara induktif dari hasil studi fenomena yang mempresentasikan fakta-fakta dari fenomena tersebut. Grounded theory merupakan hasil discovery, pengembangan, verifikasi sistematis melalui pengumpulan data dan analisis data yang menggambarkan fenomena. Pendekatannya, apa pendekatan grounded theory itu? Pendekatannya adalah metode pendekatan the grounded theory adalah penelitian kualitatif. Metode ini menggunakan seperangkat prosedur sistematis untuk mengembangkan teori secara induktif tentang fenomena. Apa tujuan metode grounded theory? Tujuannya adalah membangun teori yang terpercaya dan bersifat illuminate, menjelaskan, menerangkan fenomena. Selanjutnya adalah apa kontribusi tokoh terhadap grounded theory. Yang dimaksud tokoh di sini ya adalah sebagai orang tua. Jadi ya orang tua, RT, RW, kelurahan atau sesepuh pada lingkungan mereka atau siswa tersebut tinggal, sehingga lingkungan tersebut dapat berpengaruh pada kejiwaan anak tersebut. Apa kontribusi terhadap grounded theory? Mengembangkan metode dalam hal kebutuhan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui what is going on. 2. Pentingnya teori grounded itu adalah realitas. 3. Mengembangkan suatu disiplin ilmu. 4. Pentingnya pengalaman nature experience dan pengalaman berkesinambungan, tidak terhenti atau tidak berhenti, tidak stuck. 5. Peran aktif dalam membentuk dunia di mana mereka tinggal. 6. Perhatian terhadap perubahan dan proses dari variabilitas serta kompleksitas kehidupan. 7. adalah saling berkaitan antara kondisi masyarakat, makna, dan perilaku. Selanjutnya adalah prosedur. Jadi kalau kita jelaskan malah tadi ya kita mengembangkan metode ini harus terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui what is going on, untuk mengetahui teori groundednya dan lain-lainnya, antara 7 item tersebut. Sekarang kita lanjut ke prosedur penyelidikan.
Prosedur penyelidikan grounded theory melibatkan pandangan orang dalam memahami penggabungan yang diperoleh. Berpengetahuan dalam menilai seseorang dan membawa pengalaman sendiri dalam penelitian aktif melibatkan diri dalam penelitian. Peneliti berinteraksi atau melakukan satu proses sebagai respon terhadap fenomena yang diteliti. Ya, itu jadi ada 3 poin utama. Yang pertama, melibatkan pandangan orang dalam memahami pengalaman yang diperoleh, yaitu ya kita kalau misalnya surveinya kepada orang tua, ya kepada orang tua orang lainnya. Yang keduanya adalah berpengetahuan dalam menilai seorang dan membawa pengalaman sendiri dalam penelitian aktif melibatkan diri dalam penelitian. Ya kita harus terlibat langsung, terjun ke datang ke rumahnya atau melalui video konferensional atau melalui virtual atau kemudian video call. Jadi banyak caranya ya. Yang jelas orang tua tersebut bisa merespon kita. Yang ketiga adalah peneliti berinteraksi atau melakukan satu proses sebagai respon terhadap fenomena yang diteliti. Oke, kita lanjutkan. Penelitian grounded theory ini adalah penelitian sosial yang dilakukan secara induktif melalui pengumpulan data lapangan yang berakhir dengan konsepsi atau teori yang tersusun secara sistematis. Dasar utama dari grounded theory ini adalah pada data yang dijadikan bahan untuk ya, eksperimentasi untuk membangun kerangka penjelasan terhadap objek yang diteliti. Penelitian ya dasarnya. Selanjutnya adalah selanjutnya ini lah. Grounded theory juga dapat disebut sebuah pendekatan yang refleksif dan terbuka, di mana pengumpulan data, pengembangan konsep-konsep teoritis dan ulasan literatur berlangsung dalam proses siklus berkelanjutan. Aspek yang membedakan grounded theory dibanding dengan pendekatan lain adalah peneliti mengikuti prosedur analisis sistematik dalam sebagian besar pendekatan. Selanjutnya, grounded theory lebih terstruktur ya dalam pengumpulan data dan analisis. Penelitian masih proses riset dengan membawa sedikit mungkin asumsi. Peneliti tidak semata-mata bertujuan untuk menguraikan atau menjelaskan, tetapi mengkonseptualisasikan. Peneliti berupaya keras untuk menghasilkan dan mengembangkan teori. Jadi grounded theory ini adalah cukup bagus untuk melaksanakan survei. Selanjutnya, disiplin ilmu yang mempengaruhi grounded theory adalah sosiologi, terutama mazhab interraksionalisme simbolik. Interraksionalisme simbolik berfokus pada interaksi antar manusia dan berusaha memahami bagaimana individu menafsirkan bahasa dan perilaku orang lain. Bagaimana orang-orang memberikan makna bagi pemikiran dan tindakannya sendiri. Kita lanjut lagi. Anggapan teoritis dan metodologi dari interaksionis simbolik tentang dunia dan cara mempelajarinya terrefleksikan dan praktik-praktik grounded theory serta produk-produknya Locke 2001 dalam Tianstera 2009. Para peneliti mencoba mengamati dan memahami sudut pandang partisipan tentang dirinya dan dunianya sendiri guna mengungkapkan unsur-unsur interaksi yang dinamis. Grounded theory juga adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan diri kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan
bertujuan untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori dan mengembangkan teori di mana pengumpulan data dan analisis data berjalan bersamaan. Selanjutnya, PPT yang selanjutnya. Menurut Malleong 2007 dalam Theastera 2009, ground theory merupakan proses bertahap yang cukup rumit. Penelitian dilakukan memunculkan pertanyaan-pertanyaan generatif yang membantu penelitian namun tidak dimaksudkan untuk tetap statis atau menjadi dinamis. Statis itu diam, dinamis itu bergerak. Ya, jadi dia tidak dimaksudkan untuk tetap statis diam atau menjadi bergerak atau dinamis. Selanjutnya, hasil dari pembahasan. Hasil dan pembahasan. Dalam kutipan jurnal dari Henry Hutuken mengungkapkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah perkembangan anak. Yang pertama yaitu pendidikan moral dalam keluarga ditanamkan pada sejak dini pada setiap individu. Selanjutnya, walau bagaimanapun selain tingkat pendidikan moral individu juga menjadi tolak ukur berhasil tidaknya suatu pengembangan. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting serta sangat mempengaruhi perkembangan sikap dan intelektualitas generasi muda. Sebagai penerus bangsa, keluarga kembali mengambil peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah perkembangan anak-anaknya. Oke, lanjut. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara berdasarkan uraian di atas, kondisi di area pemukiman ke siswa terhadap pendidikan anak masih rendah, seperti keharmonisan dalam keluarga yang kurang, tujuan orang tua yang tidak sejalan terkait penentuan pendidikan. Jadi ada beberapa hal yang ini hasilnya yaitu dengan metode wawancara berdasarkan uraian di atas kondisi di area pemukiman keluarga siswa ya terhadap pendidikan anaknya masih rendah. Ya, yang pertama dilihat seperti ada keharmonisan dalam keluarga yang kurang. Jadi antara orang tua, bapaknya, ibunya, anaknya, saudara-saudaranya. Jadi ya masa bodoh atau mungkin apatis satu dengan yang lain. Lo gua istilahnya begitu. Tujuan orang tua yang tidak sejalan terkait penentuan pendidikan anak. Jadi orang tua juga kadang-kadang tidak sejalan ya dengan anaknya. Anaknya minta dukungan ini kurang didukung, minta dukungan itu kurang didukung. Mungkin faktornya adalah faktor kekurangan atau faktor X ya. Oke, kita lanjut. Sehingga solusi terhadap masalah yang dapat diberikan yaitu dengan meningkatkan interaksi yang bersifat mendidik dari orang tua terhadap anak, yang mana seperti pada teori yang menyebutkan bahwa keluarga merupakan bagian penting dalam perkembangan anak. Di sini keluarga berpengaruh sebagai awalan dalam kehidupan anak, sebagai pembangunan dan pembentukan norma moral dan pendidikan anak. Hal ini seharusnya dapat diawali melakukan perbaikan yang dengan menghabiskan sebagai besar waktu bersama anak di dalam keluarga. Kemudian memberikan contoh-contoh yang dapat membangun karakter anak dan dapat diterapkan dalam setiap langkah perkembangan anak ke depan. Jadi beberapa hal ya dalam karakter-karakter di rumah, karakter orang tua itu merupakan cerminan dari anaknya ya. Cerminan dari anak itu bagaimana ya, kalau orang tuanya bangunnya siang, anaknya juga ikut siang. Kalau orang tuanya dia biasanya sebelum sholat subuh udah mandi, udah bersih, siap-siap untuk ke masjid,
Mungkin anaknya bangun juga pasti akan ikut ke masjid dan mandi juga dengan orang tuanya. Itu adalah habit atau kebiasaan. Lama-lama hal seperti itu adalah biasa. Jadi setiap mau subuh mereka bangun, mandi atau wudhu langsung ke masjid. Oke, selanjutnya kemudian untuk faktor-faktor lain yang mempengaruhi yaitu dari penyampaian nasihat atau perintah-perintah yang harus dilakukan oleh sang anak. Hal ini tentu keluarga harus memilih dan memilah nasihat yang sesuai untuk sang anak, sehingga peran keluarga terhadap perkembangan anak serta peran keluarga di dalam pendidikan informal anak dapat tercapai dan dapat berjalan beriringan antara pendidikan informal bersama keluarga yang berfungsi membangun karakter dan mental anak, dan peran dari lembaga pendidikan formal yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan bagi sang anak. Jadi faktor-faktornya adalah pengaruh penyampaian dalam nasihat atau dalam perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh anak atau dilakukan oleh anak. Hal ini tentunya keluarga harus memilih dan memilah atau bijaksana dalam melaksanakan perintah-perintahnya, di mana anak tersebut harus harus bijaksana nasihatnya sesuai untuk sang anak, sehingga peran keluarga terhadap perkembangan anaknya serta peran keluarga dalam pendidikan anaknya secara informal dapat tercapai dan dapat berjalan beriringan antara pendidikan informal dengan yang formal, berfungsi membangun karakter dan mental anak, dan peran dari lembaga pendidikan formal yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan bagi sang anak. Oke, kita lanjutkan ke motivasi keluarga atau orang tua ya. Motivasi keluarga atau itu orang tua, wali murid anak tersebut yang bertanggung jawab mendidiknya dari kecil hingga besar, dari mulai sekolah mulai bayi, TK, SD, SMP, SMA, university dan lain-lainnya, sehingga adalah motivasi keluarga untuk orang tua. Harus motivasi walaupun kita bagaimanapun kita kurang istilahnya, tetap motivasi harus ada terhadap kita. Sebagai orang tua adalah harus berusaha memajukan anak, jangan sampai egois, apatis, masa bodoh, mau sekolah sila syukur, enggak sekolah terserah tapi yang hal seperti itu adalah bukan orang tua yang apatis, ingin anak sendiri. Oke, motivasi keluarga atau orang tua mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Pastilah keluarga itu sangat berpengaruh terhadap prestasi keluarga. Kalau keluarga yang morat-marit tidak mendukung, anaknya akan depresi, malas juga dalam belajar. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa kewajiban dan peran orang tua hanyalah bekerja mencari nafkah. Itu adalah prinsip-prinsip kuno, prinsip klasik yang dulu untuk menghidupi keluarga saja. Padahal seharusnya orang tua dapat bekerja sama untuk mendidik dan memotivasi anak-anaknya, dalam arti bukan hanya tugas seorang guru saja. Jadi orang tua bukan mencari nafkah aja, dia punya anak harus tanggung jawab lahir batin, pengetahuannya, ilmunya dari pertama dia lahir sampai dia menjelang pernikahannya. Itu bukan hanya guru saja. Misalnya di sekolah juga kita harus memberikan respon hasil dari sekolah bagaimana, dan memotivasi kesulitan anaknya pada saat tentang ini. Walaupun anak bilang ini sulit, kita tetap harus memberikan semangat terhadap anak kita. Oke, selanjutnya Moh-Yasakur juga menyatakan, jadi dia ada pernyataan atau teori dari Moh-Yasakur
menyatakan bahwa tenaga pertama dan utama adalah orang tuanya. Sebagaimana penulis sampaikan, pada metodologi yang digunakan adalah mixed method. Karena sudah dilakukan pengkajian secara kuantitatif, maka disajikan temuan penulis secara kualitatif untuk dijadikan penguat, bukan sebagai pembanding. Karena sejatinya metode untuk dapat saling menguatkan. Jurnal Pendidikan Islam volume 8 tahun 2019 ya. Jadi menurut Pak Muhammad Yasakur bahwa tenaga pertama dan utama adalah orang tua. Sebagaimana yang ditulis pada metodologi yang digunakan adalah mixed method, karena sudah dilakukan pengujian secara kuantitatif. Jadi secara kuantitatif setelah diuji ya. Maka untuk kita saat ini harus disediakan temuan penulisan secara kualitatif. Kuantitatif berdasarkan angka-angka ya, berdasarkan hitungan-hitungan, sehingga ditemukan hal-hal lebih kurangnya ya, mediannya dan lain-lainnya. Secara kualitatif ya, kita menulis secara kualitatif untuk dijadikan penguat, jadi bukan sebagai pembanding, karena sejatinya metode untuk dapat saling menguatkan. Jadi antara kuantitatif kualitatif, jadi saling menguatkan. Kualitatifnya begini, kuantitatifnya begini. Oke, selanjutnya solusi terkait masalah menjadi sorotan di dalam penelitian. Selain dengan meningkatkan waktu atau jumlah interaksi di dalam keluarga, Ade Marimba menyebutkan keluarga dapat menggunakan metode langsung adalah mengadakan hubungan langsung secara pribadi dan kekeluargaan dengan individu yang bersangkutan. Metode langsung tersebut dibagi menjadi antara lain. Jadi kita kalau langsung bisa langsung ke rumahnya, atau langsung telepon saja, atau langsung WA, atau langsung pakai ya Telegram, pakai Twitter, banyak ya yang ini, yang secara penyampaiannya alternatif penyampaiannya. Oke, kita lanjut. Teladan ya. Apa sih teladan itu? Yang pertama tadi teladan. Di sini orang tua sebagai contoh teladan yang pertama bagi anak dalam lingkungan. Ya. Itu tadi ada poin-poin yang disebutkan tadi, kita yang poin-poin disebut tadi kan, metode langsung tersebut dibagi menjadi antara metode langsungnya ya. Ini metode langsung nih. Yang pertama adalah teladan. Di sini orang tua sebagai contoh teladan yang pertama bagi anak dalam lingkungan keluarga. Kedua, anjuran-anjuran yaitu saran atau ajakan untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang berguna. Dengan adanya anjuran menanamkan kedisiplinannya pada anak, akhirnya dapat menjalankan sesuatu dengan disiplin sehingga akan membentuk suatu kepribadian yang baik. Anjuran dapat disampaikan ketika orang tua dan anak terlibat diskusi atau interaksi. Ya, kita anjuran-anjurannya ketika kita ada pertemuan sama anak di ruang tamu atau di ruang TV atau sambil ngobrol di mana saja atau sambil jajan ya, baru kita bisa menyampaikan dengan baik, sehingga di antara anak dan orang tua tidak timbul emosian ya. Anaknya juga pasti tidak akan, kalau kita dibawa anak jalan-jalan, jajan, makan bakso atau mau di KFC atau di Solaria atau di mana saja, sehingga kita saran-saran kita juga anjuran atau yang ininya ya, anjuran nadanya nada datar aja atau nada rendah lah, jangan nada tinggi, sehingga anak pun bisa menerima dengan baik. Oke, kita lanjutkan yang ketiga ya, tadi kedua. Yang ketiga, latihan-latihan keagamaan yang menyangkut akhlak. Jadi yang ketiga, latihan keagamaan yang menyangkut akhlak. Jadi dalam hal-hal ini menyampaikan orang tuanya menyampaikan itu adalah latihan-latihan kepada anaknya atau menyampaikan akhlaknya. Itu ini proses ya.
progres, itu progres orang tua pada anaknya yang diserahkan oleh kita kepada orang tua. Kalau misalnya orang tua tidak paham, jadi orang tua kan banyak yang notabene pendidikannya di bawah SMA, kadang-kadang SMA, kadang-kadang juga udah kuliah atau S1 tapi pemahamannya masih kurang ya, sehingga perlu kita sadarkan atau perlu kita ngobrol secara baik-baik. Ketiga adalah latihan keagamaan yang menyangkut akhlak. Keempat, pembiasan metode yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan akhlak yang baik, karena pembiasan ini menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi orang tua terhadap anaknya ya. Jadi ini dari analisis ya. Jadi jenis-jenis pertanyaan-pertanyaan orang tua terhadap anaknya atau bimbingan orang terhadap anaknya ya seperti ini. Seperti ini. Yang kelima, larangan-larangan, yaitu suatu keharusan untuk tidak melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang merugikan bagi dirinya, bagi orang lain, atau bagi bangsa dan negara ini. Jadi orang tua wajib melarang. Jadi kita dalam kuesioner itu juga ada poin-poinnya ya. Kita apakah orang tua sudah melarang atau suatu keharusan ya, itu adalah dari kuesioner atau dalam bentuk kuesioner pada orang tua. Yang keenam, koreksi dan pengawasan, maksudnya adalah untuk mencegah dan menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Alangkah baiknya sebelum melakukan koreksi. Nah, di dalam kuesioner seperti ini nomor 6 bahwa apakah setuju, tidak setuju, sangat setuju ya, kurang setuju dan lainnya dengan nilai 5, 4, 3, 2, 1 seperti biasa ya, seperti itu. Nanti kita bisa diakumulatifkan dengan baik, sehingga dari beberapa orang tua tersebut kita mengambil asumsi yang terbaik. Oke, selanjutnya ini baru nomor 6, nomor 7 ya. Nomor 7. Nomor 7. Nomor 7, hukuman-hukuman yang dimaksud di sini adalah yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan penyesalan. Nah, ini nomor 7 adalah kuesioner nomor 7 yang disampaikan melalui kuesioner yang saya terapkan. Itu adalah sebagai contoh saja bahwa apakah hukuman-hukuman ini, tinggal pertanyaan apa hukuman-hukuman yang ini dimaksud adalah yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan penyesalan. Benarkah? Ya atau tidak? Itu jawabannya ya atau tidak ya kepada orang tua. Nah, itu adalah jawabannya hanya 2, ya tidak, itu aja. Itu adalah contoh-contoh kuesioner dengan jawaban ya dan tidak. Yang tadi adalah kuesioner jawaban orang tua ya, setuju dan tidak setuju, sama setuju kurang setuju. Kalau yang nomor 7 ini adalah pertanyaan ya atau tidak. Nomor yang selanjutnya ya, ini yang udah 7 aja, kita bisa divariasikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain sehingga pertanyaan bisa mencapai kurang lebih 25 atau 25 lah atau 30. Selanjutnya adalah musyawarah, merupakan solusi yang umum digunakan di berbagai masalah dan solusi ini sangat efektif ya untuk mengatasi masalah yang ada di mana, merundingkan kembali masalah yang terjadi dan mencari jalan keluar bersama-sama dengan mengeluarkan berbagai keinginan untuk saling mengetahui maksud dan tujuan masing-masing pihak. Jadi ya ini bisa sebagai pertanyaan juga antara orang tua dan anaknya, antara bapak dengan ibunya dan saudara-saudaranya ya. Ini mereka bisa dibikin sumber pertanyaan, ini kita olah menjadi pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah ke ini, dari interaksi musyawarah tersebut maka dapat memperdalam sikap saling mengerti satu sama lain. Anak yang belajar bermusyawarah di dalam keluarga, maka kemungkinan dia akan menerapkan di luar lingkungan keluarganya. Anak menghadapi masalah nantinya nilai tambahan bagi orang tua dan anak yang sudah saling
eh, memahami serta sama lainnya. Jadi di rumah harusnya dibikin secara musyawarah, jadi sehingga anak itu kalau misalnya ada masalah di luar, ada tekanan dari luar, ada permasalahan yang rumit, anak itu bisa tampil sebagai pimpinan untuk memusyawarahkan teman-temannya kalau terjadi konflik ya antara satu dengan lain, sehingga anak tersebut mempunyai kepemimpinan yang bagus kalau selalu musyawarah. Mereka sudah biasa bermusyawarah sehingga di suatu saat di luar terjadi sesuatu, dia akan tampil sebagai membawa solusi yang terbaik, ya bukan menjadi masalah menjadi permasalahan, ya, jadi solusi akan timbul setelah permasalahan. Jadi anak tersebut adalah sebagai solusi, bukan sebagai permasalahan dari yang lain. Nah, dia adalah sebagai solusinya karena seringnya atau kebiasaannya bermusyawarah. Solusi ini juga dapat menjadi media belajar anak, di mana ketika anak berhubungan dengan masyarakat luas yang memiliki berbagai karakter, dan jika terjadi konflik maka anak mengerti apa yang harus dilakukan. Tadi udah sebutkan sama saya ya. Jadi hal tersebut itu sangat penting sekali. Itu adalah pembelajaran yang baik, rumah, sekolah, dimanapun berada kita ada ya. Kalau istilah orang itu dimana kita berpijak bahwa di situ adat dijunjung. Selanjutnya anak mampu memposisikan diri ketika terjadi konflik, dan ini mengajarkan anak untuk tidak mengutamakan egoisnya. Anak yang mampu mengesampingkan egonya, dia mampu bersikap bijaksana dalam mengatur diri sendiri dalam bersikap. Jadi dalam hal ini hubungan baik antara orang tua dan anak harus tetap dijaga agar tercipta suasana kehidupan keluarga yang harmonis, sehingga pendidikan informal dan keluarga yang selama ini belum berjalan baik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi seperti itulah yang kita sampaikan kepada orang tua yang poin-poin tersebut adalah merupakan bahan-bahan pertanyaan, entah itu kuesioner, entah itu wawancara, ya jawaban-jawaban. Jadi poin-poin tadi bisa kita ubah menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka tidak usah berbicara, hanya membaca saja, setelah itu dijawab ya atau tidak setuju dan lain-lainnya. Sehingga hal-hal tersebut untuk memudahkan kita juga ya, tidak terlalu sulit untuk mendatangi dan mewawancaranya ya. Kadang-kadang kalau kita wawancara seseorang suka salah ucap, salah ngomong ya, yang harusnya kita menujunya ke A malah melebar ke sampai C, D, E, F, sehingga tidak nyambung apa yang kita surveikan, apa yang kita riset atau apa yang kita analisis. Oke, selanjutnya adalah ke kesimpulan aja. Kesimpulannya di sini saya menyimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap orang tua, siswa, warga masyarakat sekitar Tambun, mendapat kesimpulan berupa kondisi keluarga yang sedikit kurang harmonis yang diakibatkan oleh kesibukan orang tua, sehingga perhatian yang tercurahkan oleh orang tua terhadap anak menjadi kurang. Itu kesimpulannya adalah dari peneliti yang telah dilakukan terhadap orang tua bahwa banyak permasalahan bersangkutan di keluarganya, antara kondisi keluarga yang sedikit kurang harmonis ya. Ya ada juga yang harmonis, tidak semua, jadi ada beberapa yang kurang semua. Enggak, anaknya dibiarkan begitu saja, asal sekolah aja, udah sekolah, udah dikasih duit, ya udah selesai, orang tuanya tidak peduli. Ya harusnya kita sebagai orang tua, apalagi kita sebagai pendidik ya, permasalahan-permasalahan di sekolah itu ditanya, apa ada permasalahan apa tidak, kenapa dan bagaimana harus dibaikinnya. Bila perlu kalau misalnya permasalahan itu tidak tuntas, kita cari orang yang bisa menuntaskannya. Oke, selanjutnya adalah kurangnya interaksi dan perhatian orang tua terhadap anak.
berpengaruh terhadap tidak tersalurkannya hasrat anak untuk menempuh program pendidikan yang diinginkan karena perbedaan pendapat dengan orang tua. Jadi hal ini penting ya, antara orang tua dengan anaknya kalau dia mau sekolah atau mau memilih jurusan menempuh program pendidikannya. Orang tua tidak bisa mendikte anaknya. Saya juga punya anak yang sedang kuliah sama, atau mungkin ada keponakan yang masuk SMA kuliah. Anak saya juga saya bebaskan, terserah mau memilih apa ya, memilih ekonomi, memilih psikologi, memilih hukum, PKN ya, kedokteran dan lain-lainnya. Yang jelas ya saya jelaskan ya apa mampunya dengan biaya per semester sekian ya. Kalau misalnya kalian mengambil jurusan atau program pendidikan yang lebih dari sekian yang sudah dibudgetkan, ya tidak sanggup ya. Itu adalah kebijakan terus terang orang tua. Kenapa? Kita bisa jelaskan pada anak bahwa penghasilan per bulannya bisa dihitung dari ini, dari makan, listrik, dan semuanya. Jadi mereka tahu bahwa pengeluaran kita per bulan untuk apa saja dengan penerimaannya, pengeluarannya. Apalagi kita seorang ekonomis ya, seorang prodi ekonomi, jadi memahami pemasukan, pengeluaran, budgetingnya ya, yang tidak terduga ya. Jadi banyak hal pengeluaran, sehingga anaknya kalau kita nyimpan per bulannya sekian, masuk enggak budgetnya untuk semesteran atau bayar kuliah anak. Jadi saya punya target seperti itu ya. Jadi saya budgetnya misalnya satu semester 15 juta, nah, jangan sampai lebih dari 15 juta atau 20 juta misalnya. Yang di bawah 20 juta itu jurusan apa aja? Teknik kah? Kesehatan kah? Hukum kah? Ya. Yang jelas saya dukung semampu orang tua. Ini anaknya biar mereka memahami ya, kita bisa bermusyawarah secara baik-baik. Oke, selanjutnya ini masalah kesimpulan. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan meningkatkan interaksi dari masing-masing keluarga, sehingga perhatian terhadap anak serta kesepahaman orang tua mengenai keinginan anak dapat terbangun dengan baik. Ya tadi sudah disampaikan oleh saya. Jadi kita sama anak itu ya anggap aja ya diskusi dengan yang setara dengan kita ya. Jadi perlakuan terhadap anak yang dikasih perlakuan yang baik saja. Jadi jangan menganggap enteng. Saya pun tidak seperti itu. Saya sebagai orang tua ya belajar sama anak masalah agama, masalah Al-Quran, masalah etika, teknologi dalam pengamalan atau pembacaan Al-Quran. Anak saya adalah dari pondok pesantren, sehingga dari hal segi ilmu agama atau ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan ilmu fikih dan tauhidnya saya sama sekali tidak memahami. Di hal seperti ini saya sebagai orang tua ya ditanya sama anak, walaupun itu anak saya istilahnya, tapi kalau saya tidak mengerti apa salahnya, anak pun juga begitu menjelaskan. Tapi ya ada etika khusus ya, ada adab khusus antara anak dengan bapak dengan anak. Oke, selain meningkatkan intensitas interaksi antara orang tua dan anak juga dapat dilakukan dengan metode langsung, yaitu metode yang dilakukan secara langsung dan keluarga dengan cara-cara yang dapat diterima dan dapat dilaksanakan setiap hari, seperti orang tua memberikan teladan, menyampaikan anjuran atau nasihat kemudian memberikan latihan-latihan yang memacu perkembangan serta melakukan secara rutin agar menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Oke, selanjutnya adalah ini daftar pustakanya, bisa dibaca sendiri ya. Saya juga menyimak dari jurnal-jurnal yang lainnya yang sudah diinikan, kita analisis, kita adopsi satu persatu. Karena untuk melakukan jurnal itu sendiri dalam melaksanakan riset kurang lebih daripada 1 bulan, bahkan 2 bulan mungkin risetnya, analisisnya. Sebagian kita secara real, sebagian juga ngambil dari
teori-teori yang lain yang sudah jadi. Jadi saya jujur saja bahwa sebagian kuisnya hanya dikasihkan satu kepada orang tua. Terus kalau saya simpulkan, terus frekuensi kehadiran anaknya, frekuensi nilai anaknya diakumulasikan dengan keadaan di rumahnya. Jadi hanya satu. Yang lainnya adalah mengambil dari teori-teori, mengambil dari jurnal-jurnal yang lainnya. Oke, saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada suatu pernyataan saya atau penyampaian saya kurang memahaminya, kurang dimengerti dalam berbicaranya, kurang jelas ya istilahnya dalam penyampaian ini, penjelasannya. Selanjutnya silahkan para rekan-rekan mahasiswa yang notabene satu jurusan dengan saya atau satu alumni dengan saya, silakan Anda semua bisa ditanyakan atau didiskusikan pada waktu kita tatap muka suatu saat kalau pandemi ini sudah selesai, atau melalui Zoom grup kita sendiri. Bila perlu bahasan yang terbaik, yang bagaimana cara penyampaian yang terbaik, apakah ini benar? Tapi wabil khusus ya, pada ibu dosen, saya kira ibu dosen bisa mengoreksi saya kurangnya di mana dan bagaimana solusinya seperti apa yang terbaik. Mohon bimbingannya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian ibu ya. Mudah-mudahan Allah bisa membalasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.